Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kelaparan di negeri itu sungguh dahsyat. Setelah gandum yang mereka bawa dari Mesir habis dimakan, ayah mereka berkata, "Pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Jawab Yehuda kepadanya, "Orang itu telah memberi peringatan keras kepada kami. Jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu. Jika engkau mengizinkan adik kami pergi bersama kami akan pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mengizinkan dia pergi, kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu." Lalu Israel berkata, "Mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kamu masih mempunyai seorang adik?" Jawab mereka, "Orang itu menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Masih adakah saudaramu yang lain?" Kami telah memberitahukan semua kepadanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kami tahu bahwa ia akan berkata, "Bawalah adikmu itu ke sini." Lalu kata Yehuda kepada Israel ayahnya, "Izinkanlah anak itu pergi bersamaku. Kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menjadi jaminan baginya. Engkau boleh menuntut tanggung jawab dariku mengenai dia. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepada engkau seumur hidupku. Seandainya kita tidak menunda-nunda, mestinya sekarang kami sudah kembali untuk kedua kalinya." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, lakukanlah ini. Ambillah dan bawalah hasil terbaik negeri ini dalam wadah gandummu kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, kacang pistasio dan buah badam. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan pergilah kembali kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, dan juga Benyamin. Mereka pun berangkat menuju Mesir dan menghadap Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersamaku tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Maaf Tuan, kami dulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung tetap utuh jumlahnya. Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu, kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu dalam karung kami." Namun jawabnya, "Tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka.
Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu memberi mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka untuk Yusuf ke dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia menanyakan keadaan mereka. Katanya, "Bagaimana keadaan ayahmu yang sudah tua yang kamu sebutkan itu? Masih hidupkah dia?" Jawab mereka, "Ayah kami, hambamu itu baik keadaannya. Ia masih hidup." Sesudah itu mereka berlutut dan sujud menyembah. Ketika Yusuf mengarahkan pandangnya, dilihatnyalah Benyamin, adik seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebutkan kepadaku?" Katanya lagi, "Kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Yusuf segera pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu melihat adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis di situ. Sesudah itu ia membasuh mukanya lalu keluar. Ia menahan gejolak hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersama mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani, karena hal itu suatu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandangan dengan rasa heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi bagian Benyamin 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Mereka pun minum dan bersukaria bersama dia. Piala Yusuf didapati di karung Benyamin. Yusuf memberi perintah kepada pengurus rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan bahan makanan sebanyak yang dapat mereka bawa, dan taruhlah uang mereka masing-masing di mulut karungnya. Taruhlah pialaku, piala perak itu di mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya." Lalu dilakukannya seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika cahaya pagi merekah, orang-orang itu dilepas pergi beserta keledai mereka. Mereka belum begitu jauh keluar dari kota itu, ketika Yusuf berkata kepada pengurus rumahnya, "Pergilah, kejar orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, 'Mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk meramal? Sungguh jahat yang kamu lakukan itu.'" Ketika sampai kepada mereka, ia memberitahukan kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku berkata demikian? Tidak mungkin hamba-hambamu ini berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Bagaimana mungkin kami mencuri perak atau emas dari rumah tuanmu? Siapapun di antara hamba-hambamu ini yang kedapatan menyimpan piala itu, biarlah ia mati, dan kami juga akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu ia berkata, "Ya, usulmu itu baik, tetapi siapa di antara kamu yang kedapatan menyimpan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, sedangkan yang lain akan bebas dari salah." Mereka masing-masing segera menurunkan karungnya ke tanah, lalu masing-masing membuka karungnya. Kemudian pengurus rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dari yang sulung sampai dengan yang bungsu, dan piala itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Mereka mengoyak jubah mereka dan masing-masing memuati keledainya, lalu kembali ke kota. Sesampainya Yehuda dan saudara-saudaranya ke rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ.
Lalu mereka sujud di hadapannya sampai ke tanah. Kata Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidak tahukah kamu bahwa orang yang seperti aku ini pasti dapat meramal?" Yehuda berkata, "Apa yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Apa yang dapat kami beritahukan? Bagaimana kami dapat membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Jadi, biarlah kami menjadi budak Tuanku, baik kami maupun orang yang kedapatan menyimpan piala itu." Namun jawabnya, "Tidak mungkin aku berbuat demikian. Siapa yang kedapatan menyimpan piala itu, dialah akan menjadi budakku. Sedangkan kamu, pergilah kembali kepada ayahmu dengan selamat." Yehuda bersedia menjadi pengganti Benyamin. Lalu Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Maaf Tuanku, izinkanlah hambamu ini menyampaikan sesuatu kepada Tuanku. Janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku seperti Firaun sendiri. Tuanku pernah bertanya kepada hamba-hambanya ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Lalu kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Saudara kandungnya telah meninggal, dan hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka, yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Tuanku juga berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya aku melihatnya dengan mataku sendiri.' Namun jawab kami kepada Tuanku, 'Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya mati.' Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adik bungsumu tidak ikut bersamamu ke sini, jangan sekali-kali kamu melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada ayahku, hambamu itu, kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi kami menjawab, 'Kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik bungsu kami ikut bersama kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik bungsu kami tidak bersama kami.' Lalu kata ayahku, hambamu itu kepada kami, 'Kamu tahu bahwa istriku melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi dari sisiku. Pikirku, tentu ia telah diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia lagi. Jika anak ini juga kamu ambil dari sisiku dan bahaya menimpanya, kamu membuat orang ubanan ini turun ke dunia orang mati dalam duka cita. Jadi sekarang apabila aku datang kepada ayahku, hambamu itu, dan anak itu tidak ada bersama kami, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah ayahku akan mati bila dilihatnya anak itu tidak ada. Hamba-hambamu ini akan membuat ayah kami, hambamu yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati dalam duka cita. Tetapi hambamu ini telah menjadi jaminan bagi anak itu di hadapan ayahku dengan mengatakan, 'Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, aku berdosa kepadamu, ayahku seumur hidupku. Sekarang biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak. Tuanku menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya, sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku? Aku tidak akan sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku.' Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, 'Suruhlah semua orang keluar dari sini.' Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu.
Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan dekat dengan aku, engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini." Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika terdengar kabar dalam istana Firaun bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu dipandang baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, lakukanlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu beserta seisi rumahnya, dan datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu apa yang terbaik di tanah Mesir, sehingga kamu akan menikmati kesuburan tanah ini. Engkau ditugaskan untuk memberi perintah ini. Lakukanlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dan datanglah ke sini. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang terbaik di seluruh tanah Mesir ini akan menjadi milikmu." Demikianlah yang dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta-kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Ia juga memberi mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan 1 pakaian ganti, sedangkan kepada Benyamin diberikannya 300 keping perak dan 5 pakaian ganti. Kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan yang dimuati dengan apa yang terbaik di Mesir. Dikirimnya juga 10 ekor keledai betina yang dimuati dengan gandum roti dan persediaan makanan bagi ayahnya untuk perjalanan nanti. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya pergi serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Namun ketika mereka menyampaikan kepadanya semua perkataan yang diucapkan Yusuf
Dan ketika ia melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Kata Israel, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati.